yang sebenarnya ini menjadi pendukung utama dari ekonomi Jatim. PDRB kita yang tertinggi kan dari Mamit, makanan ini. Nah, sebagian besar itu juga didukung dari karya hasil dari pesantren. Nah, ini pertama harus dijaga yang sudah berproduksi, yang kedua harus ditingkatkan produksinya, dan yang ketiga kalau bisa ini sudah go internasional. Ada beberapa produk yang sudah diekspor, tapi lagi-lagi kita harus tetap memperbaiki kualitas yang ada sekarang dan ketersediaan bahan bakunya. Itu yang harus kita ini. Banyak aspeknya, kualitas produknya itu yang pertama, kemasannya, kemudian distribusinya. Nah, itu yang harus kita jaga sehingga ini tetap bisa bersaing dengan produk-produk global. Sebenarnya tahun 2024 ini apa Pak yang akan dilaksanakan oleh FF dibandingkan tahun lalu? Nah, ini programnya yang kita Untuk program OPOP itu mulai, jadi ini kan ada penambahan. Jadi target kita tuh hanya 1.000, sampai 2024. Tapi kita mencapai 1.210. Berarti belum melampaui. Nah, yang baru ini seperti yang lain. Kita mulai dari pembinaan awal, legalitas. Saya izin nganter Ibu nggih. Ini nanti perbaikan produk, kemudian pemasarannya, legalitasnya, peningkatan kualitas sumber daya manusianya, termasuk sertifikasi, karena kan pengelola koperasi itu wajib bersertifikasi. Ya itu kami tantangan terbesarnya apa? tantangan terbesar terutama kalau kita melihat, terutama untuk sekali kan kita produk kita harus padahal itu yang untuk makanan itu biayanya masih tinggi, sehingga dia harus kita. Jadi kalau orang misalkan biayanya antara 4 sampai 5 juta untuk produksi, jumlahnya kita paling banyak itu kan nggak mungkin kita pemerintah mau membantu seluruhnya, dan warung-warung juga harus ada sertifikasi halal. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama kalau memang dilakukan. Harus ada kebijakan bagaimana bisa terjangkau. Timur, Pak Dr. Bobi, luar biasa beliau. Saya selalu tanya update dari apa yang sekarang menjadi tugas dari Pemprov yang masih dalam kaitan dengan tugas-tugas hari. Jadi LKPJ sekarang di DPRD dan kemudian LPJ dan seterusnya. Karena yang di LKPJ kan itu adalah pada periode saat kami di Pemprov Jawa Timur. Itu menjadi penting karena untuk keberlanjutan sustainability dari proses pembangunan yang ada, apa yang sekarang di LKPD, LPJ, maka itu akan dirumuskan dalam LKPD dan nanti di dalam APBD 2025. Yang itu artinya sustainability dari OPOP akan menjadi bagian di dalamnya. Juga Mas Armadi, Pak Nusirwan, Pak Direktur Satu OJK Jawa Timur, interest 3% per tahun itu memungkinkan untuk pemula-pemula. Nanti saya pikir perlu ada program berikutnya. Jadi Bu Andro juga Pak Govirin dari OPOP, juga ada kawan-kawan dari PD, Pak Pabuda, Pak Yasin, juga Pak Kesra. Begini, hari ini startup banyak berguguran. Nah, startup banyak berguguran itu mari kita lakukan proses evaluasi bersama. Bagaimana kemudian dengan OPOP? Jadi ada tren yang memang harus dilakukan evaluasi secara korektif, evaluatif, bahwa ada startup yang sekarang sedang harus mendapatkan banyak pendampingan, proses recovery-nya bagaimana dan seterusnya. Juga dari Kanwil Kemenak, saya mohon karena Kanwil Kemenak ini menjadi satu kesatuan bagaimana pengembangan OPOP, dan terutama sebenarnya kalau kita tidak pakai brand OPOP sesungguhnya bagaimana penguatan dari pesantren terutama di sektor ekonomi ini. Terima kasih semuanya. Ini Al-Mukarramun, para kiai, para dawagis. Terima kasih. Anur 2 ini salah satu OPOP yang produknya sudah diekspor luar biasa, dan mudah-mudahan juga banyak produk lain yang mengikuti jejak suksesnya beliau. Banyak produk-produk yang saya rasa kalau dengan tingkat ketelatenan tertentu, ada standarisasi dari proses yang sudah dimiliki BI, bagaimana proses itu
kalibrasi dan seterusnya oleh BI. Saya rasa standarisasi akan terus bisa kita tingkatkan dan akhirnya kita bisa menembus pasar-pasar lebih luas lagi, termasuk dalamnya adalah pasar ekspor. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Ibu Dr. Honoris Causa Khofifah Indar Parawansa yang merupakan pencetus gagasan dari OPOP ini, dan beliau selalu meluangkan waktu untuk rawuh di kesempatan yang terkait dengan OPOP. Matur nuwun Ibu, tahunya di kegiatan pagi hari ini, kehadiran Ibu ini memberi semangat, dorongan, motivasi bagi seluruh peserta OPOP ini dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Direktur OJK 1 Jawa Timur, Bapak Nasirwan. Yang kami hormati Kepala Divisi Bacakan Sambutan Bapak Jabat Gubernur Jawa Timur, yang beliau seharusnya berkenan untuk hadir, tetapi karena ada kegiatan di Pasuruan, maka beliau mewakilkan kepada kami dan menyampaikan sambutan untuk dibacakan. Di momentum yang baik ini, kami mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada para kiai, bunyai, pimpinan, pengasuh pondok pesantren, serta seluruh stakeholder yang selama ini ikut aktif dalam merealisasikan program Ekotrend OPOP di Jawa Timur, sehingga berbagai kemajuan dapat dicapai. Namun demikian, upaya ini harus terus kita tingkatkan agar kegiatan usaha pondok pesantren dapat semakin tumbuh, berkembang, dan berdaya saing dengan pengelolaan yang lebih modern, sehingga menjadi kekuatan ekonomi kolektif lokal yang mandiri, tangguh, dan bermartabat. Dalam konteks konstelasi ekonomi global, keberadaan komunitas ekonomi pesantren yang mandiri dan kompetitif ini akan menjadi pengungkit bagi berkembangnya ekonomi sosial, agar dengan jumlah pesantren sebanyak 5.121 pesantren dengan jumlah santri terbanyak di Indonesia berdasarkan data Kemenak, yaitu 970.541 orang. Maka ini menjadi peluang pasar yang sangat besar bagi ekonomi di Jawa Timur. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kemandirian ekonomi pesantren menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengingat pesantren dapat menjadi penopang kekuatan ekonomi dan motor pemberdayaan ekonomi di lingkungannya. Ekotrend yang telah berjalan mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini telah menghasilkan sebanyak 1.210 pesantren trainer yang mana saat ini hadir secara rutin sebanyak 210. Ini artinya telah melampaui target dari 1.000 menjadi 1.210. Dengan kegiatan pengenalan entrepreneurship, laboratorium kewirausahaan, dan vocational skill yang membina lebih dari 500.000 orang santri. Yang ketiga, untuk pilar sosiopreneur telah membentuk sebanyak 1.783 sosiopreneur. Dan hingga saat ini sudah ada sebanyak 15 kabupaten kota yang juga telah berkomitmen untuk mendukung kegiatan Ekotrend OPOP di Jawa Timur. Selanjutnya adalah ingin kami laporkan bahwa kegiatan ini juga dilakukan secara sinergi tim teknik. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa maksud dari kegiatan dan tujuan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan sinergi kolaborasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren di Jawa Timur.
yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan jalinan silaturahmi antara pemerintah, stakeholder, dan pesantren anggota APOP Jawa Timur dan mensosialisasikan program kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, santri, dan alumni pesantren kepada peserta APOP. Workshop penyusunan proposal bisnis dan tata kelola koperasi yang baik, utamanya untuk pengembangan koperasi pondok pesantren dan alumni. Adapun jumlah peserta yang hadir pada Dewa 1 melemparkan tangan kanan, baik mohon izin 3, Dewa 1. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus kembali yang begitu luar biasa. Yeah.